Makanya gue kadang-kadang apa itu konsep suami adalah imam. Makmum. Mana yang harus dia ceritain untuk memancing tawa? Betul. Ngintip di jendela gue begini nih. Padahal di rumah gue nggak ada jendelanya. Oke, langsung aja. Ini komika selanjutnya. Ini komika kawakan. Yuk, sang juara dari Suci 8. Waduh. Ini dia dari Medan, Popon Kerok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama gue Popon. Ya, gue mantan juara Suci 1. Kenapa gue bilang mantan? Karena efeknya udah gak berasa. Kenapa alasan ikut kompetisi Firman ini ya karena pengen hadiahnya. Gue mah udah pasti gak usah muluk-muluk lah, gak gaya-gayaan. Gue gak butuh ini, gue butuh banget. Butuh banget buat anak istri gue gitu. Dan emang sampai berbulan-bulan ke depan aja nggak ada bayangan bang kerjaan mana gitu. Kalau teman-teman yang lain yang kerjaan tuh banyak gitu. Bahkan ada yang teman-teman nih kerja di TV ngeluh karena bayaran di TV tuh lama cairnya gitu. Lah kata gue masih mending biar kata lama mah pasti ada yang cair gitu. Kalau gue kan lama-lama nggak ada yang cair gitu. Apa yang cair? Yang kerja juga udah. Makanya ikut lomba ini gitu. Ya gengsi mah gengsi gitu, kalau kata ini nggak enak sama teman-teman komunitas juga bang, udah juara masa ikut lomba kayak gini juga. Ya mau gimana gengsi nggak bikin kenyang anak istri. Soalnya anak istri gue kenyang dikasih gengsi. Oh mungkin ikut. Ya karena gue sekarang juga tinggal sama istri kan di apartemen Kalibata City, itu apartemen punya bini gue. Gue numpang emang suami nggak berguna. Makanya gue kadang-kadang apa itu konsep suami adalah imam. Makmum gue kayaknya. Gue pernah ada temen gue nanyain, Pon lo kalau di rumah ngurus keluarga gimana? Yang mandiin anak siapa? Gua. Yang ngasih makan anak? Gua. Kok lo semua Pon? Ya nggak ada penghasilan. Nggak ada kerjaan. Dia tahu diri aja gitu. Masa udah nggak ada penghasilan, nggak ada kerjaan, sok-sokan ngongkang-ngongkang kaki. Diusir gue. Ngiri gue sama temen-temen gue tuh. Ada tuh yang kerjaan kantoran gitu bang. Dia kagak pernah-pernahnya dia nyebokin anaknya, kagak pernah. Enak emang kalau punya gaji bulanan. Bisa ngapa-ngapain aja. Gue mah di rumah ya, kalau di rumah ya pasti ngurusin. Bini gue yang kerja gitu, gue jagain anak gue gitu. Di Twitter gue kadang-kadang suka ngata-ngatain feminis sebenarnya. Feminis yang ngeluhin bang, katanya kerjaan rumah tangga tuh bukan cuma kerjaan perempuan gitu. Tuh gue sering marah-marahin bang. Padahal di rumah gue yang kerja. Iya karena gue di rumah gue yang kerjain itu kerjaan perempuan, yang katanya kerjaan perempuan tuh gue yang kerjain. Makanya gue feminis, gue marah-marahin. Nggak ada, lu doang yang mikir kayaknya patriarki ini bahaya, cowok tuh kadang-kadang semena-mena. Enggak semua. Gue yang nggak bisa semena-mena sih sebenarnya. Sekian gue mohon. Ya kalau ini sih Bagus ini. ya jam terbang ya nggak bohong. Jam terbang nggak bohong. Dia tuh padahal kalau di makanya tuh bedanya sama yang lain-lain tuh ya. Kalau yang lain-lain tuh kayak mencoba untuk gue punya premis, gue punya setup, ini Ya. gue punchline-in ya. Ya, gitu. ya. Kalau dia tuh nggak ada, kita tuh nggak ngerasa bahwa ini tuh punchline. Iya, gitu. iya, betul. Ini tuh semua kayak dia udah cerita aja Ya. apa yang dia rasain, apa yang dia ini, dan itu lucu banget. Dan menurut itu gua. skill bisa Itu skill, itu skill karena gue yakin nih Popon ini apa ya namanya ya, insting dia sebagai komedian itu sudah terbentuk sehingga dia tahu mana yang harus dia ceritain untuk memancing tawa. Betul. Nggak semua kehidupan kita tuh harus diceritain Betul. gitu. Iya. Yang ada malah kan nanti nggak lucu atau bahkan aib. Kalau dia itu menurut gue bagus banget, dia tahu mana poin-poinnya. Mana yang bisa jadi Betul. materi stand up dan Betul. yang bisa diceritain gitu. Betul. Itu bagus banget sih. Dan memang ya jam terbang nggak akan Jam bohong. terbang sih. Prestasi dia juga tidak akan bohong. Betul. Tapi memang ya kesempatan aja yang Betul. mungkin- Nasib yang mungkin. yang ini. Tapi terlepas dari itu, gue dari dulu memang ngerasa Popon ini salah satu komik bagus. Bagus. Yang terbaik, kalau bukan salah satu yang terbaik menurut gue. Off air-nya. Dia kan off juga airnya. tadinya pernah juara di kompetisi yang kita bikin. MLI dulu. ya, Betul, iya, betul. Mahal lucu. dulu Mahal kan. lucu. Mahal lucu. Emang ya kualitas nggak bohong. Betul. Langsung dinilai, silakan Langsung Cok aja. dikit.
Ini juga membuktikan bahwa di ISC 2 bisa siapapun bisa ikut, mau dari komunitas, di luar komunitas, bahkan yang udah juara sekalipun ikut di ISC season 2. Jadi langsung aja nanti ikut di season 3, kita buka pendaftaran hari ini juga, enggak ya? Wah, langsung Enggak lu ya? buka. Enggak ya. Enak bener lu tiba-tiba udah langsung buka. Biar langsung kontrak kita aja, Gen. Ya, Iya. ya nggak gitu, Iya, nggak gitu juga sih, dong. Yan, maksudnya. Karena ini juga kalau nggak salah, kalau tadi gue sempat ngintip-ngintip dikit, ada aja komik-komik dari DIC. Herman Jonex kan Dari yang satu. juga. Jadi ini bukan kompetisi kaku atau yang kayak di TV, tapi ini kita lebih fleksibel. Jadi siapapun bisa ikut. Makanya season 3 kalau ada kalian harus ikut. Oke, sebelum dilanjut ya teman-teman ya, gua Rigen dan juga Gian Ya. ingin mengatakan bahwa tadi kalau kita lihat ada banyak sekali komika-komika yang dia habis juara apa ikut ini, habis juara apa ikut ini, habis udah juara apa ternyata tetap masih keadaan ekonominya tidak naik. Ya sebenarnya kita ingin ngasih tahu itulah nasib komedian. Gua pikir mau nenangin. Gua pikir dia bilang sabarlah. Semua tuh pasti ada waktunya. Gua Iya, pikir iya, bakal tidak, begitu. tidak. Malah Ini gue nasib. pikir dia bakal ngasih contoh, lu juga kan juara tapi Iya. cukup lama cukup lama sampai akhirnya gua meledak. menemukan ini. Iya. Iya, Gua kira gitu. tapi itu realita yang harus dihadapi yang Yes, harusnya betul membuat sih. kita makin semangat. Betul. Makin betul. semangat. Dulu Rigen ada di fase itu dulu. Iya, iya. Sebelum akhirnya dia bisa Alhamdulillah, naik. ya, alhamdulillah. Dan waktu lo juara 1 juga kan nggak langsung naik kan? Enggak. Itu prosesnya panjang. Berapa tahun, juga. Gen? 2 tahun. Dua sih, tahun, men. gua. Jadi Jadi memang comebacknya itu ya itu sama kayak si Popon. Gue udah mulai lepas dari titel juara. Karena dulu tuh gue ngerasa dengan titel juara tuh agak beban buat gue. Iya. Jadi kayak gue harus stand up nih kayak Ge Pamungkas, harus kayak ini, harus kayak Iya, ini gitu. iya. Juara-juara sebelumnya. Iya. Itu yang ngebuat gue beban. Tapi akhirnya gue udah berdamai. Gue ceritain aja apa yang pengen gue ceritain. Sama seperti materi itu hampir sama kayak Popon ngeluh-ngeluh gitu. betul. Dan yang kerennya adalah Firman memberikan tempat buat Iya. komika-komika seperti tadi untuk rebound secara karir. Betul. Tepuk tangan dulu untuk Firman. Luar biasa. Oke. Kita langsung ke peserta ke-7 pada malam hari ini dari Depok. Ini dia Bang Kicuy. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lain. Gimmick sound. Gimmick sound. Lupa. Kebiasaan cek sound ya kan. Cik cik cek darah cek Mantep. Tadi tetangga gue. Jadi gue punya tetangga nih. Ditonjok nih sama bapaknya. Berdarah gue anterin ke klinik. Lo kenapa ditonjok bapak lo? Jadi gini cuy, bapak gue lagi tidur, gue laminating. Disangka KTP Jawa. Aduh, kacau juga gue bilang. Nih pada rileks ya? Oke, rileks, kalem, maksimal. Lau semua, brother gue. Gue demen kayak begini nih, bangsat, udah lama. Temen gue kan baru nikah. Waduh. Pas malam pertama nih, si cewek sama si cowok main tuh. Nah, pas lagi main cipokan kata temen gue nih yang cowok. Dia lepas cipokannya ceweknya ditonjok. Cedak. Salahku apa? Kamu cipokan kangkung nyangkut di gusi. Ceweknya dari siang masak kangkung loh ya. Tumis sampai original gue bilang. Dilanjutin lagi. Aduh, mantep gue. Oke, lalu semua. Brother gue. Brother sih kagak support yang barusan. Hey. Lo tahu ini artinya apa? Apa itu? Gua Firman. Firman kan artinya kuat kan? Yo, orang Firman. Apa? Dua kenapa? Bapak lo dua tuh. Lagi nih ya. Tadi gue di rumah sakit lagi loh ya. Temen si anjing. Mau dipingin. Si anjing. Bukan abis itu dia. Jadi tadi gue ke rumah sakit loh ya. Temen gue lehernya patah loh ya. Ya kan? Masalahnya simple. Lagi duduk di pohon sukun nih loh ya.
Ketiban bencong. Kenapa Aduh, ada gua- bencong di atas pohon Gue nih Zoom? bencong lagi ngapain nih kan gue tanya. Bencong lagi ngapain? Di sendal Eger katanya. Gue kan diatur sendal Eger anjing. Aduh ada aja gue bilang. Yaudah gue gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kicuy kita kenal dengan Sohibul Diksi dengan kemahiran memakai diksi-diksi ya. Betul. Silakan. Siapa lu, Cok? Gue dulu deh. Oke. Awal-awal lucu-lucu, tapi tadi ada satu miss diksinya di tengah tuh. Yang apa namanya? lupa gua. Kangkung, ciuman Yang ada kangkung, kangkung. ciuman kangkung ya. Nah, dan itu dia tuh ini salah satu apa ya bilangnya Problematika. ya? Problemnya kalau kita pakai diksi. Kalau kita pakai diksi terus diksinya nggak kena, itu bingung tuh biasanya tuh. Ya. Dan dia tadi kelihatan agak nyari-nyari tuh, dan biar untungnya Kicu ini punya cara. Kalau diksinya nggak kena, dia langsung punchline. briefing penonton gitu Iya, loh, kayak apa namanya? Relax. Relax, anjay gitu. Dia punya yel-yel sendiri ya. Dia punya yel-yel sendiri yang harusnya sebenarnya itu bisa dipakai untuk materi selanjutnya. Iya, gitu. iya. Tapi tadi yang pas terakhir kena semua. Kena semua. Dan kalau pakai diksi tuh memang nggak akan ada materi yang terangkai. Ya nggak apa-apa Betul, juga betul. sebenarnya. Iya. Jadi tiba-tiba gua ada tetangga gue ditonjok bapaknya, Iya. teman gue lehernya patah, dia ciuman sama siapa apa nih tonjok gitu. Tapi lucu sih. Iya, kalau dari lu Gen. Kalau dari gua ini gua ada sedikit kekhawatiran ya kalau gua ya dengan Kicu ini. Kenapa? Karena gue takutnya dia kalau kita lihat nih kayaknya secara video itu dia asik sama teman-temannya yang nonton di situ. Benar. Gitu. Dan takutnya ini cuman bisa diterima sama beberapa orang yang mungkin emang mengerti dia, Iya, iya, Betul. dan kenal dia gitu. Kayak materi dia tentang diksi atau apa gitu yang tiba-tiba gue takutnya ada beberapa orang yang nggak mengerti gitu. Iya, Itu sih iya. yang jadi khawatiran gue. Mungkin kalau misalkan emang Niki Cuy, kalau dibilang lucu, buat gue lucu. Menurut gue juga. Buat gue lucu. Tapi mungkin ini bisa jadi mungkin sedikit saran buat Cuy, kalau emang lu lolos di tahap berikutnya, mungkin ada dibikin sedikit benang merah atau Oke. emang lu udah Ya. bisa membuat sebuah jokes yang kayaknya semua orang bisa nikmatin, karena ini kan digital dan yang Ya. nonton tuh bisa banyak banget kan. Betul. Yang kemarin aja tuh kita videonya 200.000 gitu kan. Betul. Banyak banget yang nonton. Sayang ya kalau misalnya akhirnya nanti ada Saya orang kalau yang- misalkan nanti misalnya kita lolos ini, ternyata buat penonton umum itu tidak semenarik yang kita tonton. Iya, buat gitu. penonton umum mungkin kaget juga kenapa ada orang ketiban bencong. Bencong gitu kan, orang ketiban bencong tuh kan ya mungkin emang di daerah Depok lumrah. Bisa jadi. Iya. Bisa jadi. Ada bencongnya naik ke atas pohon nyari sepatu Eiger. Iya, Betul. iya. Atau Itu mungkin di lumrah. daerah Depok mungkin lumrah ada bapaknya tidur di laminating. Bisa Tahu. jadi, ya kan? Bisa jadi. Iya, Tapi di Tangerang enggak gitu. Di Tangerang Betul, betul. karena Tangerang. biasanya ibu yang di laminating. Ya, Tangerang ibu. Iya. Ibu. Ibu. Kalau di Tergantung Tangerang. daerah memang ya. Tergantung daerah. Oke, kalau gitu mungkin bisa langsung dinilai. Mungkin juga buat Kicuy bisa dilihat video-video ini ya, video-videonya Putra Patinama di season 1 hampir sejenis main diksi. Dan Iya. itu waktu di season 1 Tapi Putra dengan itu eksekusi bisa yang bagus. eksekusinya bagus. Eksekusinya bagus. Bisa mengemas dengan baik. Oke, langsung kita masuk ke peserta berikutnya. Ini peserta ke-8 kita dari Bekasi. Ini kayaknya di season 1 ada juga. Langsung aja, ini dia Deki Sutrisna. Oke. Kenalin, gua Deki. 2 bulan yang lalu motor gua ditarik leasing, debt collector. Telat 2 bulan gua. Jadi awalnya tuh debt collector WA gua, "Mas, saya mau ke rumah, mau ambil motor." Terus kan gua kaget ya. "Ya bang, kalau sekarang saya belum ada uangnya," gua bilang. Terus dia balas, "Sekarang ada uang berapa biar saya kondisikan?" "Jujur aja bang, kalau sekarang saya cuma pegang duit 5.000, gue bilang. Ya kan? Terus WA gue nggak dibalas, dibaca doang. Dalam hati gue tersinggung kali ini ya, gue bilang 5.000. Iya. Terus gue balas lagi, "Maaf bang, tadi saya bercanda. Sebenarnya saya cuma pegang duit 7.000. Iya, motor gue ditarik loh. Ya udah, terus WA gue nggak dibaca. Gue takut dong. Terus gue buru-buru tuh motor gue umpetin ke rumah temen gue. Motor gue kan Matic ya. Gue umpetin ke rumah temen gue. Gue pakai motor abang gue dulu tuh, yang Gigi, motor Gigi. Gue pergi tuh beli galon. Gue pergi beli galon. Pas gue balik, ada 2 orang, badannya gede-gede, ngintip di jendela gue begini nih. Padahal di rumah gue nggak ada jendelanya. Begini. Terus gue dateng kan, abis pulang galon kan, beli galon.
siapa tuh? Gue takut. Gue muter gini nih. Karena gue pakai sepeda motor gigi kan, giginya masih gigi 4 Mas. Giginya masih gigi 4 jadi berat. Terus gue bilang gini, akhirnya gue beraniin. Bang, ngapain bang, ngintip-ngintip. Gue bilang, ini saya mau narik motor. Mas Deki bukan? Waduh, gua tuh. Akhirnya gue bohong. Bukan bang, saya lintong. Gue bohong tuh. Bukan, saya lintong. Apesnya kan kolektornya ada 2 kan. Yang satu kenal gua, apes gua. Mas Lintong. Lah, nama gua nggak mau jadi Lintong sama dia. Nama gua, bukan saya Deki. Nah, Deki kan katanya. Deki Sulintong. Gua bilang. Udah, makasih banyak saya Deki. Wow, padet ya. Gue tuh suka sama storytelling kayak gini sih. Bener. Satu cerita doang Ini dia ya? agak susah, makanya agak. Ya tapi gue harus menilai Iya. ini sih nggak bisa. Iya. Kalau buat gua ya sebenarnya gua ngerti beat ini beat build up. Iya. Ini nih jokes yang nanti dia bikin dulu lama-lama naik pecah. Iya. Jadi pecahnya tuh di belakang, ending, di ending. Tapi di awal sebenarnya storytellingnya bagus, cuman memang masih bisa celah banyak half punch di situ Betul, sebenarnya. ada Iya, banyak iya. Alphans yang Harusnya bisa masih dimasukin. bisa. Dia berusaha, gue lihat usaha Berusaha dia kok, bener. dari yang mainin gigi 4 muter masih nenek gitu. Betul. Itu salah satu usahanya yang Betul. terus Nggak ada jendela rumahnya. nggak ada jendela, terus balas cuma punya goceng. Itu Betul. menurut gue itu ada salah satu Alphans gitu. Yang menurut gue sebenarnya ya itu bisa dibikin lebih tebel lagi. Iya. Misalnya kayak dia tersinggung itu oke, tapi kalau 7.000 kayaknya ketebak. Mungkin bisa Iya, dibikin lebih dalam lagi. Karena kenapa? Supaya nanti kalau kita sih nikmatin ya, tapi kan harus ada LPM yang Iya. harus kita Iya, nilai harus juga, ada itu LPM maksudnya juga, itu itu sebenarnya. sih. Ah. Walaupun Oke. di akhirnya mungkin gongnya Wah, lumayan gila gitu, banget sih itu. Tapi di tengahnya itu kan kita juga, karena gini penonton itu bisa ninggalin lu, belum sampai di ending. Iya. Seorang storytelling itu punya resiko itu. Seorang storyteller itu pasti punya risiko gitu. Kalau lu nggak enak ngebawainnya atau lu nggak punya half punch yang kuat, Ya. di menit-menit awal tuh bisa-bisa penonton udah ninggalin lu. Betul. Gak peduli sama ending lu yang gong itu. Ya. Gitu Itulah plus minus dari seorang storyteller ya. Iya. Oke, itu dia tadi Deki Sutrisna, bisa langsung dinilai. Nggak Cok. bisa. Bisa dong. Oh iya bisa ya. Bisa dong. Oke, mungkin juga buat Deki juga nanti next time kalau pastiin resleting celananya sudah ke kancing dengan baik, karena di awal-awal tadi dia benerin resleting celananya itu penting banget, ganggu mata tadi sebentar. Tapi bener ya, gue seneng banget ngeliat anak-anak komunitas pada niat banget ikutan. Benar. Gokil, di season 2 ini rata-rata videonya Bagus-bagus. bagus-bagus, tidak ada yang apa ya, kalau season 1 kan soundnya jelek. Iya, betul. ada yang ngambil rekaman dia dari show-nya atau dari ininya kan gitu. Iya. Luar biasa. Langsung aja kita ke komik ke-9 pada malam hari ini, berasal dari Bandung. Ini dia Umar Hanif. Halo semuanya, saya Umar, mahasiswa S3 di Swedia, tapi asli dari Bandung. Terima kasih banyak Firma Indonesia yang udah bikin lomba ini. Bermanfaat banget nih buat saya mahasiswa S3 yang kurang kerjaan selama pandemi ini. Karena ternyata cuma satu kerjaan mahasiswa S3 yang nambah selama pandemi. Bengong. Makanya pas orang-orang WFH, saya mau WFT, working from toilet. Tapi dari hasil bengong selama pandemi ini saya sadar, ternyata gayung bentuk hati itu adalah produk yang luar biasa. Saya menemukan setidaknya 2 alasan saintifik kenapa gayung bentuk hati itu produk yang luar biasa. Mari kita bahas satu-satu. Pertama, kalau kita aproksimasikan secara geometrik gayung bentuk hati itu sebagai persegi dengan setengah lingkaran di 2 sisinya, maka kita bisa hitung nih, ternyata gayung bentuk hati 22% lebih hemat air dibanding gayung bentuk lingkaran dengan diameter yang sama. Cinta lingkungan. Alasan yang kedua, ini yang lebih penting nih. Gayung bentuk hati itu ternyata memberikan opsi kepada kita berdasarkan konsep mekanika fluida cair. Apakah kita ingin menyiram air yang lebih merata di bagian lingkaran dari gayung tersebut untuk cabut secara menyeluruh, atau kita ingin menggunakan air yang lebih terkumpul dengan kecepatan yang tinggi untuk menuntaskan tai-tai yang gagal menunaikan takdirnya menuju kubangan dari bagian lancip gayung tersebut. Sesuai dengan persamaan mekanika fluida cair, debit air, volume air per satuan waktu sama dengan luas permukaan dikalikan kecepatan fluida tersebut. Makanya kalau masih S3 lama di toilet, jangan diganggu, lagi kerja.
Tepuk tangan buat Jerome Pauline. Yo. Bukan. Nah, inilah keunikan menurut gua, keunikan dari DISC. Kadang-kadang kan suaranya nggak terlalu sulit, awal-awal tuh nggak terlalu kedengeran kan. Iya, Tapi karena dia main visual tuh jadi lucu. Kalau Cocok. langsung aja ya, kalau Iya. gua nggak tahu apakah dia masih di Swedia atau enggak. Gua nggak tahu ya. Iya. Tapi- Itu salju kayaknya belakang putih. Di surga. Ini udah jelas, tapi dibilang green screen juga kagak ya. Tapi intinya tadinya gue pikir, gue anggap aja dia masih di Swedia. Iya. Harusnya belakangnya yang menggambarkan Swedia Langsung atau ya. apa. Jadi gue nggak tahu. Apalagi jokes pertamanya dibuka bengong, pancannya gitu doang. Gue udah kayak wah ini wadaw nih orang. Waduh. Ternyata waktu dia membedah gayung hati, Gayung love. dengan gayung rumus-rumus. love dengan rumus-rumus apa, gue dapet vibe-nya Pak Irfan Karta. Betul. Iya, betul, Pak Irfan betul. Karta pernah melakukan hal yang sama. Iya. Dulu Pak Irfan Karta. Dan ini jadi lucu karena kenapa lo membedah gayung hati? Dan ada kesimpulannya kan 22% lebih hemat menggunakan gayung love. Betul. Kayaknya sih kalau lu nggak menang di sini ya lu ngelamar kerja di Firman aja deh. Ada lowongan nih kebetulan nih buat ahli fisika kebetulan. Betul, Gua ada di Universitas PLN, ITPLN kampus gua. Iya. Ya, lagi ya. buka lowongan Oke. untuk dosen kebetulan. Kalau lu mau lu bisa ke situ aja ya. Betul, Enak, betul, kayaknya betul. bukan jalan lu. Iya. Dan kalau teknik menurut gua bukan susah teknik komedinya, teknik menghitungnya, Gen. Iya, betul. Iya. Ngitungnya Betul. susah men, gila men. Benar. Dan ini kayaknya Umar PhD kayaknya gelarnya dia deh. PhD kayaknya. Betsy, iya. Iya, Wah, iya iyalah. Lagian ntar lu angka-angka itu kan juga mungkin dia asal-asalan ya. Iya, bisa Kita kan jadi. nggak ada yang tahu ya itu benar apa enggak ya. Tiba-tiba udah ada 22% lebih hemat. Emang itu benar. Betul. Sekarang. Betul. Kan tahu kita. Ini udah jelas ini acara komedi bukan Iya. acara adu deserdasi ilmiah. Mas. Oke, Ya, langsung aja sudahlah. Coki. Udah. Marinya dinilai. Wah, unik banget. Ini mungkin komik pertama dari udah mau komik ke-10 yang menggunakan S3. S3 pertama, dan Ya. kedua udah mulai main ini dia. Main edit. Visual ya. Main edit ya, main editan tuh luar biasa. Biasanya sih kalau editan biasanya di terakhir Iya. kalau udah naik kan. Kalau sekarang masih pakai materi dulu Iya, biasanya. Masih mengharapkan dari materi dulu. Betul. Langsung aja kita komik selanjutnya, komik ke-10. Ya. Wow, ini dari Tangerang kembali, ada namanya, ini dia Rian. Assalamualaikum Ben. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keren Firman Indonesia. Alasan gue ikut Firman Indonesia karena gue pengen beliin bapak gue alat fogging ya. Soalnya di rumah gue banyak nyamuk men. Siapa tahu aja nggak menang tapi dapat alat fogging ya. Nama gue Rian Bin. Bukan gue tuh pasaran. Gue tuh sering banget dimirip-miripin sama orang. Ada yang bilang gue mirip sama Mr. Bean. Ada yang bilang mirip sama Madun. Rule of three nih coy. Terus waktu audisi awal, Sule bilang kalau gue tuh mirip sama Kadir. Iya, terus gue suruh ngikutin niruin gaya Kadir pas kabur dari penjara gitu. Gimana gue gak bisa? Gue tuh sering banget mirip-miripin sama orang, artis juga sering gitu. Cuma hidup gue tuh gak pernah berubah. Kayak yang beda sama yang baru-baru viral ini. Ada tukang bakso mirip sama Raffi Ahmad. Diajak ke rumahnya, terus diajak konten bareng, sekarang terkenal. Sedangkan gue cuma dimiripin doang. Gue juga pengen terkenal, gue juga pengen viral, gue juga pengen ketemu sama Kadir. Iya, kali aja gitu, gue diajak gitu, diajarin ngelawak di depan Nunung. Nunung kurang lucu men. Ya, salah satu alasan gue ikut Firman Indonesia ini supaya gue masuk YouTube dan dilihat sama Kadir. Lagi-lagi Kadir. Nah, karena gue sering dimiripin sama orang dia, ini nih jadi bahan bulian dari kecil sampai gede gue. Dulu waktu gue SD, gue sering dipanggil Musa. Musa, siapa itu Musa? Pas gue lihat berita ternyata Musa itu pelaku pencurian tulang belulang di dalam kuburan. Dan itu mirip sama gue katanya. Anjir, kesel banget gue. Gara-gara gue sering dibully, akhirnya gue jadi pendiam. Untuk berbahasa basi sama orang tuh susah. Gue nih yang mau coba so akrab sama calon mertua, gue malah kena masalah.
Iya, waktu gue datang ke rumah cewek gue, tawarin kopi sama nyokapnya. Terus gue bilang, maaf bu, saya asam lambung, saya nggak ngopi. Gue malah diledekin. Kenapa nggak suka kopi? Takut tuanya jelek ya. Takut tuanya jelek, takut tuanya jelek. Terus gue jawab, oh berarti ibu dulu doyan ngopi ya? Iya. Seketika nafas gue jadi sesak gitu. Karena gue dipiting. Hari itu adalah hari pertama kali gue dipiting ibu-ibu. Dan hari itu adalah hari terakhir kali gue melihat motor gue dalam kondisi terbakar. Gue Rian, terima kasih. Oke. 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 Bagus chatnya tadi di belakang. Apa? Bagus chatnya. Chatnya. Akhirnya selesai juga nih orang. Nggak tahu ya, agak panjang ya durasi dia ya tadi. Apa? Agak panjang ya tadi durasi. Iya, dia. agak Tapi panjang. kalau menurut gue ya pertama tadi dia nggak banyak materi yang nggak selesai. Iya ya. Tujuan sama gua- kayak siapa tadi tuh Iya, yang di sini juga. di sini juga. Dia bilang katanya saya pengen beliin bapak saya fogging. Fogging. Jadi kalau nggak menang bisa dapat fogging. Iya. Jadi saya ini diminipin banyak orang. Kenapa? Informasi Iya, apa? Kenapa? Oke. Yang lucu paling yang Kadir doang sih. Kadir lucu tadi, yang Kadir. lucu. Terus dia marahin Kadir teman tuh kombus yang- ya. Enggak, yang lucu karena dia protes. Protes bahwa Gak lucu Nunung men gitu. Itu kayak protes sama orang yang memberikan ide punchline. Iya, punchline iya, gitu. iya. tapi sih saya kurang. Oke, silakan. Langsung. Oke, sudah ada 10 peserta kita pada malam hari ini yang sudah tampil di DEC Season 2. Ya. Kali ini kita mau bagi-bagi giveaway lagi. Jadi mungkin Coki silakan diangkat. Oke. Gua ambil rotinya dulu. Siap. Ya. Aman ya? Bagus ya ke sana. Oke. Biar Aman kita ya? di sini untuk Gua dimakan. arah situ ya. dong. Arahnya ke situ ya. Ya, arahnya silakan Coki, silakan diangkat. Oke. Silakan screenshot ini. Langsung di screenshot giveaway 50.000. 50.000 ke sini Coki, silakan tuh. Coki. Nih, silakan 50.000. di-screenshot. Langsung aja screenshot. Langsung upload di Instagram kalian. Mention Firman Indonesia. Mention ketiga teman kalian dengan hashtag bebaskan tawamu dan DISC2. Aman ya? Oke, 3, 2, 1, sudah. Sudah. Oke, jangan lupa juga follow channel dari FITV atau Firman Indonesia TV karena pastinya karena kita sampai bulan Agustus kompetisi ini berlangsung. Wah, panjang panjang banget. sekali. Panjang banget ya. Panjang banget, lumayan buat vaksin anak ya. Lu berapa vaksin mahal-mahal ya vaksin? Mahal banget vaksin lu. Iya, Udah vaksin keberapa sekarang? 1,5 Iya, gua, gue iya. 1,5 sekarang. Makanya untung banget ada Iya. Firman nih. Lagian, Ah. di rumah kalau cuci kendaraan pasti mager dong keluar rumah. Iya, kadang gue tuh males banget gitu. Iya. Gue pengen banget beli alat yang kayak buat nyemprot tuh kuat gitu. Ada nggak itu sih? dia. Ada di Firman Indonesia, ada mesin steam dari Firman. Hah, serius? Serius. Waduh, enak banget tuh. Iya, karena mesin steam Firman. Hah? FIJ apa itu? Hey, FJC. FJC 105 itu mesinnya ringan, praktis dan mudah digunakan. Selain untuk cuci kendaraan, untuk cuci apa lagi? Bisa semprot halaman rumah, Wow. bahkan semprot-semprot mulut tetangga. Wah, enak banget. Enak Jadi banget. gue kalau misalkan mau nyiram jalanan nggak perlu pakai ergot lagi Gak dong. perlu. Wah. Yang pakai air got itu adalah bapak-bapak yang terkekang di rumah. Iya, berarti sekarang udah bisa semprot langsung. Betul, Luar makanya biasa. Rigen beli aja Firman FJC 105 di Firman Online Store. Oke deh. Oke, aku akan beli. FJC 105 ya. Oh, ini dia. Langsung aja. Terus. Halo, udah sampai. Nah, itu dia. Firman banget. Indonesia. Langsung sampai. Luar biasa. Wah! Memang bagus Emily dan Tema tuh kompak benar. Iyalah. benar. Orang-orangnya itu aja. Namanya doang beda, Itu aja. Kan Tema ada Rispo, ada Iya, Rigen. itu Yang di aja Emily orangnya. sama. Sama aja. Ya itu sebenarnya sama kayak ini Emily yang buat underground, Tema cuman yang buat Industri. industri Sama gitu. aja. Sama aja. Jangan-jangan kita ditipu, ternyata Tema sama Indonesia tuh punya Patrick juga loh. Hah? Tema sama Emily punya Bisa Patrick. jadi kita nggak Gimana tahu. Emily Jangan di ya? Tema Patrick gak mau muncul. Jangan-jangan ya. Orang gua ngejep ketemu dia juga. Iya. Nah, emang kita mah kagak pisah. Terus badan ideal apaan? Lembab. Nanti tantangannya nih jenis yang kayak gini nih. Kalau nanti durasinya makin panjang. Dari tadi gue denger lu ngomongin gue apaan aja.